berlomba-lomba untuk mencari alternatif lain, yaitu menemukan sendiri sumber rempah-rempah yang mereka butuhkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat juga sangat membantu mereka dalam menemukan wilayah yang menjadi sumber rempah-rempah, dan salah satunya adalah Nusantara. Little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond. Hai, selamat datang kembali di channel Delta Buana. Apa kabarnya nih? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu sejarah kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia atau dahulu dikenal sebagai Nusantara. Maka dari itu siapkan dulu alat tulis kalian karena kita akan segera menuju ke pembahasannya. Latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kedatangan bangsa Belanda ke Nusantara dilatar belakangi untuk mencari rempah. Usaha pencarian rempah oleh Belanda tidak terlepas dari dominasi Spanyol dan Portugis saat itu, dua imperium terbesar di daratan Eropa. Tadinya, Belanda mendapat suplai rempah dari Lisbon, ibu kota Portugis. Namun, sejak Spanyol menguasai wilayah Belanda, membuat negeri Belanda tersebut dilarang menerima suplai rempah dari Portugis. Menurut sejarawan MC Rickleff dalam buku Sejarah Indonesia Modern tahun 2004, rempah-rempah merupakan bahan baku yang sangat penting bagi peradaban bangsa Eropa pada abad ke-15. Orang-orang Eropa menggunakan rempah sebagai bahan obat-obatan, parfum, bumbu masakan, alat ritual agama hingga pengawet makanan. Oleh karena itu, Belanda kemudian mencari jalan lain untuk mendapatkan pasokan rempah sendiri. Dan orang-orang Belanda pun kemudian memulai penjelajahan samuderanya sendiri. Faktor pendorong bangsa Belanda datang ke Nusantara. Mengutip buku Sejarah Indonesia kelas 9 terbitan Kemendikbud, sebagaimana bangsa-bangsa Eropa yang lain, pelayaran para pelaut Belanda ke berbagai belahan dunia didorong beberapa peristiwa politik dan perkembangan teknologi pada abad 15. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa Eropa dilakukan setidaknya karena dua peristiwa politik penting, yakni kekalahan kerajaan Katolik Eropa dalam Perang Salib dan jatuhnya Konstantinopel. Jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani dalam Perang Salib memporak-porandakan jalur perdagangan Eropa dan Asia karena berlangsung di perbatasan dua benua tersebut. Selain jalur perdagangan, keadaan ekonomi kerajaan-kerajaan Eropa pun menjadi terpuruk. Kas mereka menyusut drastis karena besarnya biaya perang dan terputusnya jalur perdagangan saat itu. Akibatnya bangsa Eropa berlomba-lomba untuk mencari alternatif lain, yaitu menemukan sendiri sumber rempah-rempah yang mereka butuhkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi pelayaran yang berkembang pesat juga sangat membantu mereka dalam menemukan wilayah yang menjadi sumber rempah-rempah, dan salah satunya adalah Nusantara. Selain itu, pelayaran bangsa Eropa juga dijadikan semangat mereka untuk sarana penyebaran agama Katolik dan Kristen. Oleh karena itu, lahir istilah Gold, Glory dan Gospel atau 3G yang menggambarkan semangat pelayaran para penjelajah Eropa kala itu. Sejarah awal masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Para penjelajah Belanda pertama kali masuk ke Kepulauan Nusantara pada tahun 1595 dengan 4 buah kapal dan 249 awak yang dikomandoi oleh Cornelis de Houtman. 4 kapal Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman tiba di perairan Banten pada 27 Juni 1596. Sejak saat inilah cikal bakal praktik kolonialisme Belanda di Nusantara dimulai, dan Cornelis de Houtman adalah pembuka jalannya. Kemudian dari Banten, rombongan ini melanjutkan pelayaran ke arah timur dengan menyusuri pantai utara Jawa hingga ke Bali. Cornelis menjadi salah satu orang paling berpengaruh saat itu. Cornelis de Houtman juga dikenal sebagai kapten kapal yang bertabiat buruk. Karena pada awal kedatangannya ia diterima oleh orang-orang Nusantara dengan tangan terbuka. Namun, ulahnya mengubah relasi itu menjadi perseteruan dan peperangan dengan masyarakat pribumi saat itu. Meskipun begitu, rombongan de Houtman berhasil kembali ke Belanda pada 1597 dengan membawa serta banyak peti berisi rempah. Pelayaran pertama Belanda untuk mencari rempah di Nusantara kemudian dianggap sukses. Keberhasilan de Houtman kemudian mendorong pelayaran lain dari Belanda menuju wilayah Nusantara.
Pelayaran-pelayaran yang dilakukan setelah kembalinya rombongan de Houtman dikenal dengan Masawi de Vaart, pelayaran tak teratur. Dimulai pada tahun 1598. 22 kapal bertolak dari Belanda untuk mengikuti langkah rombongan Cornelis de Houtman. Kapal-kapal tersebut bukan merupakan kapal kerajaan, melainkan milik perusahaan-perusahaan swasta Belanda. Salah satu rombongan di gelombang pelayaran kedua tersebut dipimpin oleh Jacob van Eyck. Dan pada Maret 1599, rombongan Van Eyck berhasil mencapai Maluku yang kala itu menjadi penghasil utama rempah-rempah dalam jumlah besar. Keberhasilan Van Eyck menjangkau Maluku membuatnya untung besar. Sehingga pada 1601, gelombang pelayaran menuju Nusantara kembali datang dari Belanda. Sebanyak 14 buah kapal ikut dalam gelombang pelayaran ketiga ini. Rangkaian pelayaran itu lantas diikuti dengan langkah orang-orang Belanda yang ingin menguasai dan memonopoli perdagangan rempah di sejumlah daerah Nusantara. 3 gelombang pelayaran orang-orang Belanda ke Nusantara inilah yang membuat terdapat beberapa perusahaan dagang yang saling bersaing untuk menguasai sumber rempah-rempah di Nusantara. Untuk menanggulangi dampak persaingan tersebut, maka pada 1602, dibentuklah Vereniging de Oost-Indische Compagnie, atau lebih dikenal dengan istilah VOC. VOC merupakan perserikatan dagang Belanda yang bersatu untuk menghilangkan persaingan sesama pedagang yang berasal dari Belanda. Berdirinya VOC juga menjadi tonggak dominasi Belanda di wilayah Nusantara. VOC pun berhasil menguasai dan memonopoli perdagangan rempah dan menguasai Batavia dan sebagian wilayah Jawa. Sejak saat itulah Belanda bersama VOC menjadi representasi awal dari kolonialisme Belanda di Nusantara. Nah, itulah tadi sekilas sejarah mengenai awal mula kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Hush,